Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat kepada Bapak dosen pembimbing kami, yaitu Bapak Edi Santoso, SSM HUM, dan juga teman-teman semuanya. Izinkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari jurnal yang kita dapatkan tentang analisis pemahaman mahasiswa tentang paradigma kemaritiman di lingkungan kampus ITS Surabaya. Untuk daftar isi pada season presentasi kali ini, yang pertama tentang pendahuluan atau latar belakang, lalu yang kedua ada dasar teori, yang ketiga metode penelitian, 4 hasil dan pembahasan, serta yang terakhir adalah kesimpulan. Masuk ke pendahuluan, yaitu yang pertama, secara singkat, negara kita ini ada di posisi yang mana Indonesia itu merupakan bukti bahwa menjadi suatu negara maritim. Nah, karakter dan juga jiwa bahari bangsa Indonesia itu juga sudah terjamin sejak zaman kerajaan-kerajaan terdahulu. Dan juga untuk tradisi kedua kerajaan ini tuh udah memadukan tradisi tentang maritim yang mana tentang perdagangan dan juga penguasaan lalu lintas laut dan sungai. Lalu penguasaan asing menuntut Indonesia saat itu tuh mengubah paradigma yang mana semula berjiwa maritim dialihkan menjadi negara agraris, sehingga pemikiran ini menjadi mantap dan mengakar dalam jiwa masyarakat hingga menjadi masyarakat itu cenderung agraris hingga saat ini. Dan juga Indonesia ini merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km. Yang posisinya itu sangat strategis dalam benua Asia dan juga Australia serta Samudra Hindia juga Samudra Pasifik. Lalu mengenai bangsa Indonesia ini tuh belum merasakan peran yang signifikan dari potensi maritimnya yang ditandai dengan belumnya optimalnya pengelolaan potensi maritim Indonesia, yang mana itu menjadi faktor yang mendasar juga untuk membuat paradigma atau pemikiran di masyarakat ini itu belum sepenuhnya mengetahui tentang maritim yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu belum merasakan peran ini, yang menurut pasal 33 ayat 3 UUD, negara itu menguasai bumi dan air serta kekayaan alam yang dikandungnya serta turut memajukan kesejahteraan rakyat. Meski tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak sumber daya alam khususnya laut di Indonesia yang masih dikuasai pihak asing, pentingnya paradigma maritim dalam penguasaan nasional Indonesia ini itu sangat berdampak kompleks, yang mana paradigma maritim atau disebut dengan perspektif maritim atau perspektif Nusantara itu merupakan konsep dari pembangunan yang didasari pada identitas bangsa Indonesia sebagai masyarakat maritim. Nah, dalam konteks ini reinterpretasinya paradigma maritim itu menjadi sangat penting gitu. Dengan merevitalisasi dan memikirkan kembali paradigma maritim sesuai dengan jati diri bangsa, diharapkan tercapai hasil pembangunan nasional yang optimal berdasarkan kerangka acuan negara maritim. Tentang tujuan pustaka. Pertama-tama mari kita bahas apa itu maritim. Maritim adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan laut, meliputi arus, gelombang, pasang surut, sumber daya alam, laut, maupun pelayaran dan yang lainnya yang berhubungan dengan laut. Lalu juga kita akan membahas nanti manajemen strategi. Nah, manajemen strategi ini diartikan sebagai penetapan semua keputusan dan kegiatan dalam menentukan kebijakan atau rencana jangka panjang. Nah, itu mencakup pemilihan awal, manajemen strategi implementasi, evaluasi, dan pemantauan. Nah, pembelajaran manajemen strategis ini menekankan kepada dua hal, yaitu pertama pemantauan dan yang kedua adalah evaluasi peluang dan ancaman dalam mengolah kekuatan dan kelemahan. Manajemen strategi maritim memiliki 6 elemen penting, yaitu pertama adalah posisi geografis, yang kedua adalah bentuk fisik, yang ketiga luas wilayah, keempat jumlah penduduk, kelima karakter bangsa, dan yang keenam adalah karakter pemerintah. Konsep dasarnya tuh
adalah mengarahkan aset-aset maritim untuk mencapai tujuan dan sasaran politik yang diinginkan, terdiri dari aspek strategis maupun operasional. Nah, kendala utama yang harus diatasi oleh pemerintah adalah pemenuhan infrastruktur yang memadai dan juga peningkatan sistem penegakan hukum. Oleh karena itu dibutuhkan sinergitas antara sektor stakeholder yang ada, karena banyaknya kepentingan yang berada di maritim, di wilayah maritim. Upaya pembangunan keamanan kuat melibatkan faktor internal dan juga faktor eksternal, yaitu ancaman dari terorisme yang ada atau kemudian menyerang. Lalu, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki 4 permasalahan, yaitu pertama, selama ini bangsa Indonesia belum mengambil kebijakan nasional pembangunan negara kesatuan kepulauan. Kebijakan yang ada hanya bersifat sektoral. Meskipun pembangunan Nusantara menunjukkan keterkaitan lintas sektoral yang kuat. Yang kedua, kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya Indonesia sebagai negara kepulauan secara geografis, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hingga saat ini negara belum menetapkan batas perairan dalam, padahal wilayah perairan pasti akan menjadi kedaulatan rakyat Indonesia. Artinya tidak boleh ada kapal asing yang masuk ke perairan dalam Indonesia tanpa izin. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah pertahanan dan ketahanan nasional lemah. Jadi itulah 4 permasalahan yang harus diatasi oleh pemerintah kita. Lalu perbedaan jurnal ini dan jurnal lainnya adalah tentang, di sini difokuskan pemahaman tentang kemaritiman pada mahasiswa ITS khusus. Yang membedakan jurnal ini dengan jurnal lainnya. Untuk metode penelitian yang kami gunakan yaitu pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk mendukung sumber pertama. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dan berbasis survei. Adapun data-data yang diperlukan adalah beberapa literatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN, kemudian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia, Kebijakan KKP, Pemahaman Konsep Maritim sebagai Negara Poros Maritim, Tindakan Pertahanan Nasional dalam Bidang Kemaritiman, Strategi Pelestarian Budaya Maritim menurut mahasiswa, Media Penguasaan yang cocok bagi mahasiswa, dan lain sebagainya. Untuk teknik pengumpulan dalam studi ini adalah melalui angket atau kuesioner ke beberapa mahasiswa. Selain itu dilakukan pemahaman karakter responden dengan penerapan pribadi maritim. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dan valid secara presentase untuk mengetahui pemahaman mahasiswa dengan materi dan pembekalan strategi untuk memecahkan masalah tersebut yang diperoleh melalui kuesioner kepada mahasiswa Institut Teknologi 10 November sehingga dapat mempertajam analisis. Metode analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data secara kuantitatif. Data yang dikumpulkan oleh peneliti berupa observasi, kemudian reduksi data adalah proses pemilihan atau penyederhanaan data yang diperoleh. Setelah proses pemilihan data, ada data penting dan ada data yang tidak digunakan. Data tersebut kemudian diolah dan disajikan dalam bahasa dan naskah yang lebih ilmiah dan bermakna. Penyajian data adalah proses penampilan data seluruh hasil penelitian dalam bentuk matriks, grafik, bagan, dan lain-lain yang nantinya dapat memudahkan peneliti untuk melihat hasil penelitian, menemukan atau memahami keteraturan dan alur sebab akibat dari pola penjelas. Hal ini dilakukan agar data tersebut valid dan kesimpulan yang ditarik bermakna. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu tentang pemahaman tentang wawasan istilah kemaritiman. Wilayah laut Indonesia yang menempati 2/3 wilayah Nusantara
yang membuat Nusantara penuh warna dengan berbagai perjuangan kehidupan laut sejak zaman dahulu. Nah, membiasakan diri dengan konsep pertahanan negara Nusantara, keamanan maritim yang kondusif sehingga pembangunan nasional yang berwawasan maritim dapat dilakukan secara seimbang. Dan yang kedua yaitu sejarah kerajaan maritim di Indonesia. Sejarah maritim di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia dulu memiliki pengaruh yang sangat dominan di wawasan Asia Tenggara. Nah, terutama melalui kekuatan maritim di bawah kerajaan Sriwijaya dan kemudian Majapahit. Sebuah negara maritim klasik, kerajaan Sriwijaya itu merupakan kesatuan atau konfederasi pelabuhan dagang di tepi kawasan hutan yang luas. Nah, dan yang ketiga yaitu pemahaman konsep arti maritim. Nah, pemahaman konsep arti maritim karena merujuk pada angkutan laut, perdagangan, dan pengertian laut berbasis terminologinya lainnya meliputi zona permukaan laut, pelagis, dan mesopelagis yang merupakan daerah-daerah ini itu subur. Nah, juga kayak yang merupakan daerah subur itu di masa jasanya pariwisata, transportasi, pelayaran, dan maritim berlangsung di daerah-daerah tersebut. Dan yang keempat yaitu nama istilah marin dalam kemaritiman. Kelautan adalah pidato yang membahas aspek-aspek pada maritim. Industri kelautan berurusan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Nah, di sini dalam perspektif sosial politik berasal dari kata politik dan atau politik artinya berbicara politik mengandung arti kekuasaan atau politik. Dan yang kelima yaitu Indonesia sebagai negara maritim. Letak astronomis adalah letak bumi berdasarkan bujur dan lintang. Nah, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, Indonesia disebut sealand karena badan airnya lebih besar dari daratan. Selain itu, Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik, diantaranya negara-negara Asia Tenggara. Negara maritim adalah negara yang luasnya lautnya lebih besar dari luas daratan yang dibentuk oleh pulau-pulau. Nah, penduduk negara laut juga menggunakan sumber daya alam perairan untuk bertahan hidup. Pembahasan nomor 6 mengenai model pembangunan nasional bidang kemaritiman. Indonesia disebut sebagai negara maritim karena wilayah luas. Pembangunan nasional ditinjau dari sisi ini dimaksudkan agar dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat, menggunakan sumber daya lokal, menghasilkan dan menghemat devisa dan menemukan industri lain. Poros maritim dunia bertujuan untuk menjadikan Indonesia menjadi negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim. Pengamanan kepentingan dan keamanan maritim memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Dalam mewujudkan cita-citanya, maka Indonesia merupakan beberapa pilar maritim, yaitu yang pertama, pembangunan kembali budaya maritim di Indonesia. Yang kedua, berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dan nelayan sebagai pilar utamanya. Pilar ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan serta pariwisata maritim. Pilar keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Yang kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim. Selanjutnya, untuk data hasil pertanyaan ke-6 ini didominasi oleh pernyataan yang mengatakan bahwa kemaritiman karena Indonesia sebagian besar terdiri dari kelautan. Oke, selanjutnya pembahasan nomor 7, pemanfaatan wilayah laut Indonesia. Jadi mengenai pertanyaan nomor 7 ini, banyak yang berpendapat bahwa pemanfaatan laut Indonesia belum cukup baik, dibuktikan dengan 84%,
dan 16% pemanfaatan laut di Indonesia sudah cukup baik. Jadi mereka berpendapat bahwa pemanfaatan laut di Indonesia belum cukup baik. Pengembangan potensi kekayaan laut di Indonesia belum dilakukan secara optimal. Ini terbukti dengan minimnya industri lokal yang memanfaatkan sumber daya alam laut. Indonesia saat ini berperan sebagai pemasok bahan baku industri berbasis sumber daya alam laut di negara-negara maju. Laut sebagai sumber daya nasional yang memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Ada sebagai jalur transportasi, sumber pangan, energi dan bahan mentah, ruang niaga, ruang pertahanan dan keamanan. Manfaatan sumber daya laut berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Kemudian nomor 8 mengenai pemahaman konsep arti kelautan. Jadi hasil dari data pertanyaan ke-8 ini 54% mengatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang berisi daratan yang terpisah oleh lautan. Dan 46% mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas daratan dan dipersatukan oleh lautan. Nah, pembahasannya adalah, jadi laut ini adalah badan air di atas permukaan bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan. Laut juga sesuatu yang berkaitan dengan laut juga Laut adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan laut dan atau kegiatan di wilayah laut, yang meliputi dasar dan dasar laut, kolam air, dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang dibentuk oleh daratan dan dihubungkan oleh lautan. Jadi, dalam pembahasan ini diketahui bahwa daratan yang ada di Indonesia dihubungkan oleh lautan. Pembahasan nomor 9 mengenai tol laut sebagai pembangunan nasional di laut Indonesia. Hasil dari data pertanyaan ke-9 ini, 45% mengatakan bahwa pembuatan jalan bawah laut untuk menghubungkan daratan merupakan tol laut. Yang lainnya juga mengatakan 27% tol laut merupakan pembuatan jalan yang menghubungkan pulau. 16% mengatakan bahwa pelayaran kapal laut secara rutin yang menghubungkan antar pulau. Dan 12% mengatakan tol laut mempercepat proses pembangunan laut. Jadi sebenarnya tol laut merupakan penyempurnaan dari pembangunan terpadu yang mengutamakan keadilan ekonomi dengan mengarahkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Sekaligus kebalikan dari paradigma pembangunan eksklusif yang hanya mencari pertumbuhan ekonomi. Jadi tol laut ini merupakan jalur transportasi laut dari Sumatera ke Papua melewati semua pelabuhan utama di Indonesia. Jalur laut bisa menjadi alternatif di tengah padatnya beban transportasi yang selama ini bergantung di darat dan jalur kereta api. Jadi berdasarkan pemaparan ini, jelaslah bahwa untuk menyamakan harga kebutuhan pokok di wilayah timur dan barat diperlukan terobosan transportasi laut, yaitu melalui tol laut. Kemudian yang terakhir, paradigma maritim. Jadi paradigma maritim atau yang pernah disebut sebagai wawasan bahari atau wawasan Nusantara sebetulnya merupakan konsep pembangunan yang didasarkan pada jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim yang bersumber dari perjalanan sejarah komunitas bangsa dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Maka ada beberapa hal yang harus segera dibenahi oleh seluruh elemen terkait, yaitu pola pikir seluruh pihak terkait, pembenahan sistem hukum, penegakan kedaulatan kemaritiman Indonesia, yang mana hal itu menjadi pertanyaan kepada mahasiswa tentang pemahaman paradigma maritim. Apakah sudah tentara dalam jati diri atau masih belum terbentuk? Dan dari datanya, data responden mengatakan bahwa belum ada pemahaman atau terbentuk jati diri anak bangsa sebagai maritim. Yang tersaji mengatakan bahwa
55% mereka belum memahami paradigma maritim. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi di sini berdasarkan jurnal yang kami susun, yaitu analisis pemahaman mahasiswa tentang paradigma kemaritiman di lingkungan kampus ITS Surabaya, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengenai pentingnya kemaritiman dan sumber daya laut merupakan hal yang sangat penting untuk dikembangkan khususnya di wilayah Indonesia. Hal ini juga terlihat dalam hasil analisis yang menunjukkan adanya pemahaman yang belum optimal, khususnya di kalangan mahasiswa ITS sendiri, mengenai konsep paradigma kemaritiman. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya sumber daya laut yang berkelanjutan. Karena pemahaman tersebut haruslah dibangun kepada mahasiswa, yang dimana mahasiswa sendiri adalah sebagai generasi penerus bangsa. Dalam upaya ini, kajian-kajian terkait seperti yang terdapat dalam referensi jurnal dapat menjadi acuan dan bahan diskusi yang berguna dalam mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai kemaritiman dan sumber daya laut di Indonesia. Dan dapat diketahui juga bahwa pengembangan pemahaman mengenai kemaritiman dan sumber daya laut di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada ekonomi dan keamanan nasional. Oleh karena ini, upaya membangun pemahaman ini juga perlu ditingkatkan secara komprehensif melalui program-program yang terintegritas dan berkelanjutan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.